saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi ilmu gizi. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Pak. Dan Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Saya ingin melakukan penyuluhan terkait diabetes mellitus tipe 2, di mana yang saya harapkan nantinya dengan adanya penyuluhan yang saya berikan, Bapak dan keluarga serta sanak saudara yang mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2 ini dapat menanganinya dengan baik dan tepat. Oke Bapak, sebelumnya apakah Bapak bersedia menerima penyuluhan dari saya? Oke, baik ya Bapak. Sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya saya ada leaflet yang bisa Bapak baca dan Bapak pahami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes, penyebabnya, terus gejala dan tandanya, kemudian komplikasi yang dapat terjadi jika Bapak mengalami diabetes mellitus. Oke, kita mulai ya Pak. Dari materi yang pertama itu adalah apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah itu mengalami kadar yang tinggi karena tubuh tidak dapat lagi menghasilkan dan menggunakan insulin secara efektif. Nah, kita sering banget nih ngedengar insulin. Insulin itu apa sih? Insulin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas di dalam tubuh kita. Dia ini memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kadar glukosa di dalam darah kita itu tetap dalam keadaan normal. Nah, kemudian insulin ini nanti memasukkan gula ke dalam sel-sel yang nantinya dapat menghasilkan energi atau dapat disimpan sebagai cadangan energi. Oke, selanjutnya ada penyebab dari diabetes mellitus. Di sini ada banyak banget penyebabnya Pak. Yang pertama itu ada keturunan. Sering banget kita dengar kalau diabetes ini penyebabnya itu dari keturunan atau gen. Itu benar, dari keturunan. Dan selanjutnya ada usia, kemudian kegemukan, kurangnya aktivitas, kehilangan insulin, dan interaksi terhadap obat-obatan. Kemudian ada klasifikasi dari diabetes mellitus, itu ada 4. Sering kita dengar itu cuma 2 ya, diabetes mellitus tipe 1 sama tipe 2, tapi sebenarnya itu ada 4 macam. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, di mana kondisi di tipe 1 ini tubuh tidak dapat lagi memproduksi hormon insulin. Nah, karena sel-sel beta di dalam tubuh sudah mengalami kerusakan sehingga produksi insulinnya menjadi menurun. Akibatnya sel-sel di dalam tubuh tidak dapat lagi mengambil gula di dalam darah dan kadar glukosa di dalam darahnya menjadi meningkat. Kemudian diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena adanya akibat gangguan dari autoimun dan idiopati. Nah, di mana antibodi di dalam tubuh yang seharusnya melindungi sel-sel di dalam tubuh kita itu justru malah menyerang sel-sel tubuh yang di dalam tubuh kita, sehingga sel beta di dalam pankreas kita tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Kita ada diabetes mellitus tipe 2. Di sini kondisinya di mana tubuh masih dapat memproduksi insulin secara normal, tetapi sel-sel di dalam tubuh sangat sensitif sehingga penggunaannya tidak bisa digunakan secara optimal. Akibatnya kadar glukosa di dalam darah akan tetap meningkat sama seperti diabetes mellitus tipe 1 tadi. Selanjutnya ada tipe lain, yaitu ada defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, dan penyakit ekstrakrin pankreas. Nah, selanjutnya ada diabetes mellitus gestasional. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya itu pada trimester kedua dan ketiga. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini biasanya pada macam-macam diabetes, tanda dan gejalanya itu sama, yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, sering merasa lelah, sering terjadi infeksi, biasanya ada bisul di kaki, sering mengantuk, kulit rasa kering. Nah, selanjutnya ada makanan yang dianjurkan. Di sini menurut PERGENI, yaitu Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, diet harian yang
untuk penderita diabetes mellitus, yaitu karbohidratnya 60-70%, kemudian proteinnya 10-15%, dan lemaknya 20-25% dari asupan per harinya. Nah, kemudian ada jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Seperti yang kita tahu, diabetes mellitus itu rentan banget sama glukosa yang sangat tinggi, kadar gula yang sangat tinggi dalam makanan. Itu contohnya seperti ada manisan buah, sirup, kecap, es krim, gula pasir, dan makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi lainnya. Kemudian ada jenis makanan yang boleh dikonsumsi, yaitu seperti nasi, tetapi tidak boleh mengonsumsi nasi putih yang hangat, ya bisa diganti dengan nasi merah atau beras merah. Kemudian ada singkong, ada telur, roti, dan daging kacangan. Nah, jenis makanan yang boleh dikonsumsi ini harus makanan yang rendah gula. Kemudian ada jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi seperti ada bayam, pepaya, tomat, jeruk, kacang panjang, dan labu siam. Nah, selanjutnya ada komplikasi yang dapat terjadi jika kita mengalami diabetes mellitus. Yang pertama itu ada ginjal, komplikasinya ada gagal ginjal, dan yang kedua ada jantung, komplikasinya ada hipertensi dan gagal jantung, kemudian ada mata, komplikasinya ada katarak dan retinopati, dan yang keempat ada syaraf, yaitu ada neuropati dan mati rasa komplikasinya. Kemudian ada cara pencegahan dan penanganan diabetes jika kita atau keluarga kita mengalami gejala dan tanda diabetes. Contohnya seperti harus sering-sering beraktivitas secara rutin, harus berolahraga secara teratur, dan jika terjadi luka pada bagian tubuh harus segera diobati dan segera diperiksakan ke dokter. Jangan sering-sering juga untuk mengkonsumsi makanan yang berkandungan tinggi ya Pak. Sekian penyuluhan dari saya. Apakah dari materi yang saya sampaikan ada yang ingin Bapak tanyakan? Mungkin yang harus ditanyakan, yang harus kita ketahui masalah makanan atau minuman yang dalam situasi atau dalam keadaan pandemi seperti ini, itu perekonomian kita lagi anjlok juga, semua merasakan. Saya berharap ada solusi atau masukan dari adik mahasiswa ini untuk menyarankan makanan atau buah-buahan yang terjangkau atau memang disarankan oleh dari tim ahli gizi untuk seorang penderita atau pasien dari diabetes mellitus. Dan saya juga berharap ada masukan yang lebih yang sangat bermanfaat untuk saya, terutama dalam masalah menjaga makanan. Oke, untuk makanan yang terjangkau untuk diabetes mellitus itu sendiri banyak ya Pak. Contohnya seperti bayam yang tadi saya contohkan. Kenapa bayam? Karena bayam itu memiliki kadar serat yang rendah, dan juga indeks glikemisnya juga sangat rendah. Jadi cocok sekali untuk para penderita diabetes mellitus. Kalau untuk buah-buahan sendiri itu seperti yang tadi juga saya sudah contohkan, ada pepaya, ada jeruk, dan ada pisang. Nah, buah-buahan seperti itu sangat cocok sekali untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes mellitus. Makanan-makanan yang dikonsumsi untuk para penderita diabetes itu harus makanan yang kadar gulanya sangat rendah, kadar indeks glikemiknya juga sangat rendah. Itu harus sangat diperhatikan. Sekarang banyak sekali artikel-artikel atau situs-situs yang membahas penyakit diabetes mellitus. Dari diri sendiri pun harus punya kesadaran untuk bisa mencari tahu semua yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, untuk dikonsumsi gitu Pak. Harus sering-sering juga cek kadar gula darahnya ke dokter agar tetap terjaga kadar gula darahnya agar tidak tinggi gitu. Terima kasih juga untuk saran-sarannya. Saya banyak terima kasih juga kepada
mahasiswa, karena dalam masa penyembuhan kadang-kadang kita juga rawan dengan masakan-masakan yang banyak seperti menggunakan mecin atau semacam penyedap rasa yang seperti dokter bilang itu memang harus kita hindari. Tapi ya kadang kalau di rumah kita kan bisa menjaga, tapi kalau kita makan di luar atau di restoran atau di tempat makan, apalagi yang makan Padang yang banyak santan atau seperti yang berlemak itu, apakah tidak mengganggu kesehatan atau karena saya dapat info juga dari seorang dokter, kalau gula darah itu naik biasanya kolesterolnya otomatis naik. Nah, untuk hal yang seperti ini mungkin bisa adik mahasiswa ini bisa menjelaskan ke saya apakah itu boleh dimakan atau seharusnya dihindari, dan juga seperti kayak umbi-umbian seperti talas itu apakah benar bisa untuk jadi konsumsi konsumsi pasien diabetes ini. Ya, untuk makanan yang tinggi santan, yang makanan yang banyak lemak seperti itu sebaiknya dihindari ya Pak, karena itu juga dapat menyebabkan kolesterolnya pun tinggi. Kalau misalkan kolesterolnya tinggi itu nanti akan terjadi komplikasi juga, bisa terjadi komplikasi yang sudah tadi saya jelaskan itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Nah, untuk talas itu sendiri memang benar karena dia memiliki kadar indeks glikemik yang sangat rendah, jadi sangat baik sekali untuk dikonsumsi bagi para penderita diabetes mellitus. Jadi sangat baik jika mengkonsumsi umbi-umbian atau kacang-kacangan gitu. Masalah daging, benarkah daging hitam atau daging putih itu ada perbedaan? Seperti daging putih itu seperti kan dokter bilang itu daging ayam, kalau daging hitam itu seperti daging sapi atau kerbau. Nah, manakah yang lebih bagus kita konsumsi? Kalau untuk daging yang lebih disarankan itu adalah daging ayam karena tekstur dagingnya itu sangat mudah untuk dicerna. Terima kasih semua yang telah dijelaskan oleh mahasiswa, sangat bermanfaat untuk saya, dan juga apakah kita berolahraga ini yang disarankan itu apakah lari atau ya kita yang seperti yang udah berumur di atas 50 tahun ini disarankan untuk lari, jogging apa jalan santai, karena ya maaf, kondisi tubuh kita yang pasien diabetes mellitus ini rata-rata tiap hari itu mulai menurun. Jadi sendi tulang atau sendi-sendi lainnya itu banyak merasakan sakit. Jadi apakah yang harus saya lakukan, apakah lari seperti atlet-atlet atau jogging atau hanya berjalan, ya jalan cepat lah, mana yang harus saya lakukan? Ya, kalau untuk aktivitas sendiri seperti yang tadi dijelaskan kan, karena kadar insulin di dalam darah untuk diabetes tipe 2 ini kan masih bisa dihasilkan secara normal, tetapi memang tubuh sangat sensitif, makanya tubuh tidak dapat optimal, sel-sel dalam tubuh tidak dapat optimal untuk menerima kerja insulin. Makanya kenapa
cepat lelah, mudah lelah, dan untuk aktivitas yang disarankan itu jika memang tubuh merasa sangat lelah bisa dengan jalan santai gitu. Tetapi jika memang masih bisa berolahraga secara olahraga berat gitu ya boleh olahraga berat, tapi harus dibatasi juga, jangan sampai malah menjadi tambah lelah gitu. Oke, terima kasih untuk sarannya. Nanti insya Allah kita coba untuk menjalani aktivitas yang ada mahasiswa sarankan. Sekali lagi saya pribadi sangat banyak terima kasih untuk semua yang telah disarankan dan telah dianjurkan. Minimal kita sudah menambah tentang pengetahuan di penyakit diabetes mellitus. Untuk selanjutnya mungkin boleh ada yang mahasiswa tanyakan ke pasien yang lain mungkin, karena benarkah diabetes mellitus ini ada yang namanya basah dan kering? Ya benar, untuk diabetes itu ada diabetes basah dan diabetes kering. Untuk diabetes basah itu sendiri luka yang ada di bagian tubuh itu sangat sulit untuk mengering, untuk sembuh gitu. Tapi jika diabetes yang kering itu lukanya akan hilang, tapi dalam jangka waktu yang lama juga gitu, sukar juga untuk sembuh. Kenapa gula kering itu badan si pasien itu bisa kurus, dan kenapa yang namanya gula basah itu badannya gemuk tapi gampang luka, sulit untuk disembuhkan, dan sedangkan juga ada yang diamputasi. Mungkin agak di luar masalah gizi ya. Ini tukar pikiran saja. Mungkin adik mahasiswa ini mengetahui, mungkin ada dapat ilmu juga dari tempat kuliahnya di mana, di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Profesor Hamka, yang di Jalan Limau Jakarta Selatan. Ya. Bayaran baru ya? Iya Pak. Nah, mungkin ada tambahan, mungkin ada masukan buat saya juga. Seenggaknya kita kan ada istilah tukar pikiran. Baik, untuk yang itu bisa Bapak tanyakan ke dokter atau ke ahli kesehatan lainnya yang berkompeten dalam bidang itu, karena saya di sini lingkupnya hanya bidang gizi untuk mengatur asupan makan, pola makan, penyuluhan yang saya berikan hanya sebatas lingkup gizi. Jadi itu bisa Bapak tanyakan ke bidang yang berkompeten gitu. Okay. Gitu, seperti dokter. Baik, terima kasih banyak untuk sarannya. Semoga adik mahasiswa bisa sukses di bidangnya. Lebih berharap semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari semua penyakit, dan juga untuk adik mahasiswa sukses di dunia akhirat. Alhamdulillah, berarti Bapak telah paham ya atas materi yang saya sampaikan. Apakah Bapak ada pengetahuan lebih nih dari materi yang sudah saya berikan? Saya memahami, saya juga bacakan apa yang ada di dalam tadi, macam gejala-gejala yang saya rasakan selama saya bekerja di diabetes mellitus ini. Yang pertama, kelelahan. Jadi bekerja sedikit langsung badan terasa kelelahan, seperti lemas. Terus saya juga sering buang air kecil. Terus
sebelum makan pun pada puasa sempat 497 kali keluarnya, yaitu penyakit tinggi, sempat pusing, dan itu juga saya harus banyak minum air hangat atau air yang terasa agak panas, baru ada perubahan sedikit dari gejala diabetes mellitus ini. Mungkin sebenarnya tambahan dari saya, mungkin kalau ada yang selanjutnya insyaallah saya akan apa yang saya jelaskan saat menderita untuk satu minggu ini. Ya Bapak, berarti alhamdulillah ya Bapak sudah memahami dari penyuluhan yang saya berikan. Jika Bapak nanti ada pertanyaan lagi bisa tanyakan ke saya atau Bapak bisa tanyakan ke bidang kesehatan lainnya. Berarti Bapak selama ini mengalami diabetes mellitus tipe 2 ini ya Pak? Ya, seperti yang ada tadi, semua gejala-gejala itu ada di apa namanya di diabetes mellitus 2. Saya juga merasakan dari tahun 2013 sampai sekarang. Ya karena Bapak kan tidak suntik insulin ya, karena kalau di diabetes tipe 2 ini juga tidak suntik insulin karena sel beta di pankreasnya masih bisa menghasilkan hormon insulin. Jika di diabetes tipe 1 sudah tidak bisa lagi menghasilkan insulin, jadi harus melakukan suntik insulin setiap kali ingin makan. Kalau untuk tanda dan gejalanya sih biasanya sama setiap macam-macam diabetes. Ya, dalam rentang 7 tahun ini alhamdulillah sekarang udah ada alhamdulillah, karena setelah itu pagi saya melakukan aktivitas seperti olahraga, ya ada pergerakan dari anggota tubuh yang seharusnya masih kita lakukan untuk kesehatan, olahraga, dan juga dukungan dari keluarga seperti istri dan anak-anak itu sangat membantu untuk masa-masa kehidupan saya sebagai pasien diabetes mellitus 2. Ya Bapak, betul sekali. Memang harus ada dukungan juga dari keluarga, harus ada kesadaran diri juga gitu. Harus sering-sering juga Pak periksa kadar gula darahnya ke dokter. Ya insyaallah semua sudah saya lakukan. Itu tergantung kita bisa menjaga pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Karena kalau kita stres, secara otomatis saya sarankan diabetes mellitus ini naik. Ya betul sekali. Oke, terima kasih untuk Bapak Rizky. Terima kasih penyuluhannya, dan semoga apa yang saya berikan sedikit bermanfaat untuk Bapak penyuluhan. Jadi memang saya perlu tahu masalah gizi dari sakit diabetes ini, karena gizi itu sangat penting buat kinerja tubuh dan juga penting buat menjaga kestabilan gula darah dalam tubuh, dan juga sangat bermanfaat untuk nanti yang saya sampaikan kepada mungkin ada saudara-saudara saya yang sama penyakitnya atau teman saya yang sama penyakit dengan saya. Dan saya sangat berharap banyak mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bui Hamka yang melakukan observasi seperti ini, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama masalah gizi, masalah kesehatan, terus masukan-masukan yang sangat bermanfaat
maaf mungkin karena saya juga kurang paham dengan segala sesuatunya tentang penyakit. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan semua masyarakat menyukai langkah-langkah dari tempat adanya kuliah, merasakan manfaat yang sangat besar karena pola hidup di Indonesia sekarang ini termasuk yang kurang berilmu, jadi saya berharap rekan-rekan ABR yang lain mungkin bisa lebih memberdayakan diri mereka untuk masyarakat, dan juga saya berharap Universitas Muhammadiyah Profesor Dwi Hamka sukses mendidik anak-anaknya. Terima kasih juga kepada bapak-bapak ibu dosen yang telah menyarankan mahasiswa-mahasiswanya untuk turun ke lapangan, memberikan penyuluhan dan memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Ananda Rizky Aisyah Salsabila. Salam sukses selalu, salam sehat, dan semoga sukses dunia wa akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak atas kesediaannya mendengarkan penyuluhan dari saya. Oke, saya akan mengevaluasi sebelumnya dari materi yang sudah saya berikan, yaitu pengertian tentang diabetes, gejala, tanda dan gejala dari diabetes, penyebab diabetes, komplikasi dan cara pencegahannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak. Terima kasih atas waktunya, telah mengganggu waktu Bapak. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan dari saya terkait tentang pencegahan dan perawatan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.